Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Feni Caroline Purba dari kampus STIE Bina Karya Tebing Tinggi dengan NPM 19110045, kelas K3 3D, Manajemen Pagi semester 2. Saat ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro oleh Ibu Anggraini Syahputri, SST MM. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah diberikan Ibu Anggraini. Yang pertama adalah, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat, sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Suku bunga itu adalah harga uang. Jika harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Tetapi jika harga uang turun, maka masyarakat banyak yang akan meminjam uang ke bank. Pertanyaan yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir. Tarif barir suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang sejenis impor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai untuk dikonsumsi habis di dalam negeri. Non-tarif barir, berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi perdagangan internasional. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari neraca pembayaran internasional, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu produk, baik barang ataupun jasa. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Untuk kebijakan pembayaran ini mencakup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan lainnya. Pertanyaan yang keempat, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau bisa disebut ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Pertanyaan yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Yang pertama adalah perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Yang keempat, struktur ekspor berubah bahan mentah. Yang kelima, proses sebab akibat kumulatif. Sekian dari saya. Selamat malam.